wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nisfa Nura Aulia dengan nomor NIM 22014242, Prodi PAI semester 5, mahasiswa STAI Brebes Cabang Gedawon. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Abinasih MPD dengan tema pola pikir Jabariyah beserta dalilnya dalam Al-Quran. Izinkan saya menjelaskan tentang pola pikir Jabariyah beserta dalilnya dalam Al-Quran. Pikir Jabariyah atau doktrin dalam Islam yang menegaskan bahwa semua tindakan manusia ditentukan oleh kehendak dan kekuasaan Tuhan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mendukung pandangan ini serta argumen-argumen yang mendasarinya. Jadi, menurut pandangan ini, manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau mengendalikan tindakannya, karena segala sesuatu yang terjadi, termasuk perbuatan manusia, sudah ditentukan oleh Tuhan sejak awal. Definisi pikir Jabariyah itu ada 3. Yang pertama, determinisme Tuhan. Yang kedua, keterbatasan kebebasan manusia. Yang ketiga, tanggung jawab Tuhan. Determinisme Tuhan yaitu pikir Jabariyah menegaskan bahwa semua tindakan manusia ditentukan sepenuhnya oleh kehendak dan kekuasaan Tuhan. Jadi, dalam pandangan ini, Tuhan dianggap sebagai satu-satunya yang mengontrol segala sesuatu yang terjadi, termasuk tindakan manusia, sehingga tidak ada ruang bagi kehendak bebas manusia. Setiap perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk, diyakini telah ditentukan oleh Tuhan sebelumnya. Keterbatasan kebebasan manusia. Pernyataan dalam pandangan ini, manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau menentukan nasibnya sendiri. Merujuk pada pandangan atau filosofi yang menyatakan bahwa manusia tidak sepenuhnya bebas dalam membuat keputusan atau menentukan arah hidup mereka. Ini terkait dengan pandangan determinisme yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi, termasuk tindakan dan keputusan manusia, sudah ditentukan oleh faktor-faktor yang lebih besar, seperti takdir, hukum alam, atau pengaruh luar, misalnya genetika, lingkungan, atau kondisi sosial. Dalam pandangan ini, meskipun manusia mungkin merasa memiliki kebebanan untuk memilih, keputusan mereka sebenarnya dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh faktor-faktor yang di luar kendali mereka. Pernyataan segala konsekuensi dari tindakan manusia menjadi tanggung jawab Tuhan, bukan manusia itu sendiri, dapat dipahami dalam konteks teologi dan filsafat. Secara umum, ini menyiratkan pandangan bahwa Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta memiliki otoritas mutlak atas segala sesuatu, termasuk konsekuensi dari tindakan manusia. Ayat-ayat Al-Quran tentang fikir Jabariyah itu ada 3. Yang pertama, surat Al-Insan ayat 30, yang kedua, surat Al-Hadid ayat 22, yang ketiga, surat At-Taubat ayat 51. Quran surat Al-Insan ayat 30 yang berbunyi, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Yang artinya, tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila Allah menghendaki. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi, ayat yang dimaksud tampaknya merujuk pada pandangan teologis bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu dan memiliki kehendak yang mutlak atas segala yang ada di dalam alam semesta. Dalam banyak tradisi agama, seperti dalam agama Islam, Kristen, dan Yudaisme, Tuhan dipandang sebagai pencipta yang menciptakan dunia dan segala isinya dengan tujuan dan kehendaknya sendiri. Yang kedua, surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, "Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Pernyataan bahwa tidak ada yang terjadi kecuali dengan sepengetahuannya mengandung makna bahwa Tuhan memiliki pengetahuan yang sempurna dan meliputi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Dan yang terakhir, Quran surat At-Taubah ayat 51 yang berbunyi, "Kulai
yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah, bagikan dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Argumen fikir Jabariyah yang pertama, kekuasaan mutlak Tuhan. Penganut aliran Jabariyah dalam teologi Islam berkeyakinan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan yang absolut dan tidak terbatas atas segala sesuatu, termasuk tindakan dan keputusan manusia. Aliran ini muncul sebagai salah satu respon terhadap perdebatan tentang takdir, kehendak bebas manusia, dan kekuasaan Tuhan. Yang kedua, pengetahuan Tuhan yang sempurna. Pernyataan Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi, sehingga tidak ada yang di luar kendalinya. Merujuk pada konsep ilmu Tuhan yang sempurna dan kekuasaan Tuhan yang mutlak, ini adalah keyakinan yang mendalam dalam banyak tradisi agama, termasuk Islam, Kristen, dan Yudaisme, yang mengajarkan bahwa Tuhan memiliki pengetahuan yang tidak terbatas dan mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang terakhir, yaitu kehendak Tuhan yang mutlak. Pernyataan apapun yang terjadi merupakan hasil dari kehendak dan rencana Tuhan yang tidak dapat diubah. Merujuk pada pandangan teologis yang mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik itu peristiwa besar atau kecil, adalah bagian dari kehendak dan rencana Tuhan yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak bisa diganggu. Manifestasi pikir Jabariyah dalam kehidupan itu ada 3. Yang pertama, fatalistik. Yang kedua, apatisme. Yang ketiga, penyerahan diri. Yang pertama, fatalistik itu penganut Jabariyah cenderung bersikap pasif dan menerima apapun yang terjadi sebagai takdir Tuhan. Jadi, dalam pandangan ini, manusia tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau mengendalikan perbuatannya, sehingga segala peristiwa dalam hidup dianggap sebagai bagian dari takdir Tuhan yang tidak dapat diubah. Yang kedua, apatisme. Jadi, pernyataan keyakinan bahwa semua telah ditentukan Tuhan dapat mendorong masyarakat bersikap apatis dan malas berusaha. Merujuk pada dampak negatif dari pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk nasib individu dan masyarakat, sepenuhnya ditentukan oleh takdir. Yang ketiga, penyerahan diri. Penyerahan diri total kepada Tuhan berarti sepenuhnya menerima apa yang terjadi dalam hidup sebagai kehendak Tuhan, tanpa mempertanyakan atau mencoba untuk mengubahnya. Meskipun kepasrahan kepada Tuhan adalah bagian penting dari ajaran agama, sikap ini menjadi bermasalah jika mengarah pada kepasrahan pasif, di mana seseorang tidak lagi berusaha untuk mengubah nasib dan memperbaiki keadaan. Dan selanjutnya, konsekuensi fikir Jabariyah. Yang pertama, nihilisme. Jika semua ditentukan Tuhan, maka upaya manusia menjadi sia-sia dan kehilangan makna. Yang kedua, fatalisme. Keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan akan menimbulkan sikap pasrah dan tidak berusaha. Yang ketiga, penyerahan diri. Penganut Jabariyah cenderung menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan tanpa berusaha. Dan yang terakhir, kesimpulan dalam pembelajaran. Fikir Jabariyah menyatakan bahwa semua tindakan manusia ditentukan oleh kehendak dan kekuasaan Tuhan. Argumen pendukung kekuasaan mutlak Tuhan, pengetahuan Tuhan yang sempurna, dan kehendak Tuhan yang mutlak. Kritik dan bantahan menghilangkan tanggung jawab manusia, mempertanyakan keadilan Tuhan, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, manifestasi dan konsekuensi, fatalistik, apatisme, penyerahan diri, nihilisme, dan fatalisme. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.